Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita sampai hari ini. Di masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara virtual. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu masih mengalir di dalam hidup kita dan masih bisa kita rasakan. Kasih dari surga. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau menolong sehingga kami boleh mengerti dan mendapatkan berkat dari ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang, salam sehat dan shalom. Pada saat ini saya akan mengantarkan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua kepada perenungan firman Tuhan yang bertema sikap murah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Landasan firman Tuhan untuk tema tersebut saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kutipan firman Tuhan tersebut merupakan salah satu dari ucapan bahagia
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika berkhotbah dan mengajar para murid di atas bukit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah saya bertanya, apakah kita sudah mempunyai sifat kemurahan hati? Bagi saya saat ini sukar untuk menemukan orang yang memiliki asli murah hati. Kalaupun ada banyak katanya, biasanya orang yang berbaik hati itu mengharapkan imbalan. Tidak dapat disangkal bahwa keadaanlah yang membuat orang ragu untuk berbuat baik dan bermurah hati. Saya sendiri jarang memberikan uang kepada para pengamen yang ada di perempatan jalan di lampu merah. Karena saya pikir perempatan jalan itu atau jalan itu bukan tempatnya untuk orang mencari uang. Kalaupun saya beri itu karena saya takut kalau mobil saya diapa-apakan oleh orang tersebut. Ada banyak cerita orang yang sudah menolong dengan maksud yang baik harus menerima akibat yang buruk, bahkan disalahgunakan oleh orang yang diberi kemurahan hati tersebut. Bak air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah kata orang bijak. Disinilah pentingnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa kemauan dan dorongan untuk berbuat baik tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki dan siapa yang akan kita tolong. Namun kemauan untuk melakukan kemurahan hati itu adalah bagian dari hidup yang bahagia. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kalau kita ingin supaya hidup kita ini berbahagia, maka marilah kita bermurah hati kepada semua, kepada sesama. Karena pasti kita juga akan mendapatkannya. Ya enggak? Nah, sekarang kalau kemurahan hati itu adalah bagian dari kebahagiaan, kira-kira apa alasan yang mendorong kita untuk hidup dalam kemurahan hati? Saya menemukan ada 4 alasan. Yang pertama, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Alkitab memberikan perumpamaan hubungan sebab akibat terhadap perbuatan manusia. Dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 diuraikan mengenai bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama. Tertulis di sana, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga akan dituainya. Bukankah orang tua kita juga mengajarkan kepada kita untuk nandur kabecikan marang lian? Jika ada orang tua yang pada masa tuanya kecewa terhadap perlakuan anak-anaknya karena tidak diperhatikan oleh mereka dengan baik, keadaan ini bisa terjadi mungkin karena orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anak atau sering menyakiti hati anak-anaknya sehingga hatinya gusar dan timbul kebencian di dalam hati anak-anaknya. Namun jika orang tuanya memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dengan adil dan dengan benar, serta mendidik mereka dalam terang firman Tuhan, maka pada masa tuanya ia akan melihat kebahagiaan bersama dengan anak-anaknya. Alkitab menegaskan kembali kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, alasan kedua, kita telah memperoleh dan mengalami kemurahan Allah. Banyak orang yang ingin menjadi murah hati, namun dalam diri mereka tidak memiliki kesanggupan untuk merealisasikannya. Keadaan ini lebih banyak terjadi karena adanya dendam, iri hati, dan kebencian dalam diri mereka. Aku merasa kasihan kepadanya dan ingin menolong, tapi ada tapinya.
Sebaliknya, jika kita sudah menyadari bahwa Allah Bapa telah memberikan kita kemurahan yang tiada batasnya, maka segala penghalang yang ada dalam diri kita akan runtuh dan kita akan mengalami kemampuan untuk menunjukkan kemurahan hati kita kepada sesama. Oleh sebab itu, kita harus selalu sadar bahwa kita setiap hari selalu mengalami kemurahan Allah dalam hidup kita. Hal inilah yang membuat kita akhirnya mampu untuk bermurah hati kepada sesama. Alasan ketiga, kemurahan hati Allah adalah dasar untuk menjadi murah hati. Kemurahan hati Allah merupakan dasar utama dari kasih dan pelayanan orang percaya. Kasih membuat seseorang menjadi murah hati. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dinyatakan demikian, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kesadaran ini akan memampukan kita untuk bermurah hati kepada sesama. Ketika hidup kita dipenuhi oleh kemurahan Allah, maka seluruh hidup kita sehari-hari akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurahan hati. Dasar utama inilah yang harus kita pelihara dalam diri kita, supaya kita tetap mampu menjadi orang yang murah hati. Alasan keempat dan terakhir, menaruh simpati, yaitu kesediaan untuk merasakan penderitaan atau kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Serta empati, yaitu kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Itu akan menolong kita untuk bermurah hati. Sebaliknya, orang yang murah hati tidak sulit untuk bersimpati dan berempati terhadap orang lain. Pada zaman modern ini, nilai-nilai kemurahan hati semakin terkikis. Simpati dan empati menjadi suatu hal yang agak langka. Orang bisa sambil tertawa membicarakan musibah yang menimpa orang lain. Orang gampang melontarkan celaan, fitnah, gosip kepada orang lain tanpa berpikir panjang. Bukannya memberi koreksi untuk membangun, malahan kritik untuk menghancurkan. Semakin berkembangnya teknologi media massa dan peradaban tanpa diimbangi oleh pertumbuhan spiritual dan moral yang baik, bisa berakibat pada dampak sosial yang negatif. Kejahatan bisa muncul dan meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritualitas yang sedang digembar-gemborkan dengan lantang oleh segelintir orang di negeri kita saat ini, bukan? Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, panggilan Yesus ini tetap relevan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mendengarkannya supaya memiliki sifat murah hati. Kemurahan hati akan membuat kita terlihat berbeda dalam cara hidup kita di dunia ini, seperti kemurahan hati yang dimiliki oleh Allah Bapa. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah semakin serupa dengan Bapa di surga yang murah hati. Marilah kita mempunyai sikap murah hati sebagai gaya hidup kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti akan situasi kehidupan kita, ketika kita senang maupun ketika kita susah. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Dia senantiasa memiliki jalan untuk kita selalu ada di dalamnya. Tuhan selalu punya cara. Senantiasa ada di dalam rencana
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kami dan kami merasa terberkati oleh Tuhan dan kami bisa merasakan kesehatan dalam diri kami masing-masing. Itu karena milik Tuhan dan karunia Tuhan. Bapa, pada saat ini kami sungguh-sungguh berprihatin atas situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Salatiga, kota kami. Banyak orang yang terjangkit, Bapa. Oleh karena itu kami menaikkan doa kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan pada mereka yang sudah terpapar oleh COVID-19. Tuhan kembalikan kesehatan mereka. Tuhan enyahkan dari tubuh mereka. Oleh karena mereka adalah umat-Mu yang Kau kasihi. Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengadakan isolasi mandiri di rumah. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati, Tuhan singkirkan kekhawatiran mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dengan segera. Bapa, berkati juga pemerintah daerah kami yang telah berusaha keras untuk membantu masyarakat untuk meminimalisir perkembangan dan penyebaran COVID-19. Berkati mereka, Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan dari segala penyakit-penyakit. Bapa, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk rencana acara Natal yang akan diselenggarakan gereja kami pada bulan Desember ini nanti. Bapak, kami tidak bisa berbuat banyak, namun kami ingin memuji Tuhan, ingin memuliakan Tuhan melalui acara Natal yang telah direncanakan oleh majelis. Berkati rencana itu, berkati saudara-saudara kami yang terlibat, berkati kami semua, sehingga sungguh-sungguh Natal hidup dalam hati kami masing-masing, di semua jemaat, baik di pusat di Salatiga, di Sumberjo maupun Jugilan dan Janggelengan. Berkati kami semua Bapa. Kiranya Natal ini memperkuat kami, iman kami, harapan kami, sukacita kami akan kehadiran Tuhan Yesus yang sudah kami rasakan dan yang akan kami nikmati di sepanjang hidup kami. Berkati kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berkati presiden kami dan wakil. Berkati MPR RI dan DPRD, DPR RI, semua pejabat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, termasuk kelurahan dan RT RW. Bapak berkati bangsa kami. Kami berdoa Bapak, ada beberapa orang yang kurang senang terhadap prestasi yang dicapai oleh presiden kami. Namun kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan akan mencelikkan hati mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka harus juga mendukung rencana yang baik demi kesejahteraan bangsa kami. Singkirkan dari hati dan pikiran mereka maksud jahat si iblis yang selalu merongrong hati mereka. Berkati juga TNI, Polri, Satpol PP, dimanapun pada mereka berada. Kiranya juga mereka Tuhan beri kekuatan, keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah benar. Terima kasih Bapa, banyak sekali doa yang ingin kami naikkan padamu. Namun kami ucap syukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus membantu kami untuk menaikkan doa menjadi sawat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.